Hello guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Pulau Aoshima atau Pulau Kucing di ujung timur Laut Jepang tersembunyi sebuah pulau kecil yang dikenal sebagai Pulau Aoshima. Namanya bukanlah satu-satunya hal yang membuat pulau ini istimewa. Pulau Aoshima telah menjadi magnet bagi para pencinta kucing dari seluruh dunia karena memiliki populasi kucing yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduk manusianya. Inilah cerita menakjubkan dari pulau yang dijuluki Pulau Kucing. Pulau Aoshima terletak di prefektur Miyazaki yang menghadap Laut Pasifik. Saat perahu mendekati pantainya, pemandangan yang pertama kali terlihat adalah puluhan, bahkan ratusan kucing berjalan-jalan di sekitar pelabuhan. Mereka berseliweran dengan sikap malas dan curiositas alami, menjadikan pulau ini benar-benar milik mereka. Kucing-kucing ini adalah penduduk asli yang telah menghuni pulau selama bertahun-tahun. Diperkirakan bahwa kucing-kucing ini pertama kali dibawa ke pulau sebagai pengendali tikus di perahu-perahu nelayan yang berlabuh di sini. Tanpa musuh alami, populasi kucing berkembang pesat. Pulau Aoshima sekarang telah menjadi tujuan populer bagi para wisatawan yang ingin merasakan keajaiban dunia kucing secara langsung. Ketika Anda menginjakkan kaki di pulau ini, Anda akan merasa seperti memasuki tempat yang sepenuhnya berbeda dari dunia luar. Kucing-kucing dengan berbagai warna bulu dan kepribadian uniknya muncul dari setiap sudut, kadang-kadang menemani pengunjung dalam perjalanannya. Beberapa kucing suka bermain dan berinteraksi dengan manusia, sementara yang lain lebih suka menjaga jarak dengan pandangan skeptis. Saat menjelajahi pulau, Anda akan menemui berbagai fasilitas yang mengingatkan pada cinta penduduk setempat terhadap kucing-kucing ini. Ada stasiun makanan yang disediakan bagi kucing-kucing, serta tulisan-tulisan dan patung-patung yang memperingati keberadaan mereka. Meskipun para kucing ini menjadi daya tarik, penduduk manusia di pulau ini sebenarnya tidak banyak. Beberapa rumah kosong dan bangunan-bangunan tua menggambarkan kehidupan yang sederhana di sini. Namun, seperti semua cerita, Pulau Aoshima juga memiliki aspek yang kompleks. Populasi kucing yang tidak terkendali telah menimbulkan perdebatan dan keprihatinan. Beberapa orang khawatir tentang dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh jumlah kucing yang besar, sementara yang lain mengkhawatirkan kesejahteraan kucing-kucing ini tanpa perawatan yang memadai. Terlepas dari itu, pulau ini terus menarik perhatian banyak orang. Pulau Aoshima adalah contoh nyata betapa perpaduan antara alam dan manusia bisa menciptakan dunia yang unik dan menarik. Pulau ini membuktikan bahwa daya tarik kucing mampu menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia yang datang bersama-sama untuk menyaksikan pesona para makhluk berbulu ini dalam habitat aslinya. Setiap langkah di atas tanah Pulau Aoshima adalah langkah di antara kisah yang diwarnai oleh kehadiran kucing-kucing yang tak terhitung jumlahnya. Menghidupkan pulau ini dengan keajaiban yang penuh dengan rahasia dan kehangatan yang hanya bisa dirasakan saat berada di tengah-tengah mereka. Jepang masih menerapkan hukuman gantung bagi terpidana mati. Di balik tirai sejarah dan budaya Jepang yang kaya, tersembunyi sebuah praktik yang memicu pertanyaan dan refleksi mendalam. Di negara yang dikenal dengan tradisi dan inovasi, hukuman mati dengan cara gantungan tetap menjadi bagian dari sistem hukumnya. Inilah kisah yang kompleks dan mendalam tentang praktik yang kontroversial ini. Sejak zaman kuno, Jepang telah menerapkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman terberat. Namun, yang membedakan Jepang dari banyak negara lain adalah metode pelaksanaan hukuman mati yang sangat khas, gantungan. Di Jepang, proses eksekusi hukuman mati dilakukan dengan rahasia dan kebijakan tertutup. Narapidana dan keluarganya jarang diberitahu tentang tanggal eksekusi, sehingga menambah rasa ketidakpastian dan tekanan psikologis. Pentingnya kehormatan dan citra adalah salah satu alasan di balik rahasia yang melingkupi proses eksekusi di Jepang. Hukuman mati dianggap sebagai hal yang sangat tabu dan eksekusi dijalankan secara tertutup untuk menghindari kontroversi dan diskusi publik yang mungkin muncul. Penyelenggaraan eksekusi dijalankan dengan sangat profesional, dengan tim eksekusi yang terlatih secara khusus dan dilakukan dengan hati-hati untuk menghormati martabat narapidana.
Tetapi keputusan untuk menerapkan hukuman mati dengan gantungan juga menjadi topik perdebatan dan keprihatinan. Para pengkritik menganggap bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Kritik juga mengemuka tentang praktik rahasia yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas dari sistem peradilan pidana. Namun, bagi beberapa pihak, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan dan balas dendam bagi tindakan kejahatan yang paling serius. Argumen ini mencerminkan pandangan bahwa hukuman mati adalah sanksi yang sesuai untuk kejahatan yang berdampak besar terhadap masyarakat. Dalam budaya di mana nilai-nilai kolektivitas dan tanggung jawab terhadap komunitas sangat dihargai, ada pandangan bahwa hukuman mati adalah ekspresi dari pertanggungjawaban sosial. Namun, semakin berkembangnya pandangan global tentang hak asasi manusia dan martabat manusia, hukuman mati dengan cara gantungan semakin menjadi sorotan internasional. Banyak organisasi internasional dan aktivis hak asasi manusia mengkritik dan menentang praktik ini. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta menyerukan agar Jepang menghapuskan hukuman mati sepenuhnya. Hukuman mati dengan gantungan di Jepang adalah perpaduan antara tradisi, budaya, dan pertimbangan hukum yang rumit. Ia menggambarkan perbincangan yang mendalam antara nilai-nilai kuno dan tuntutan hak asasi manusia yang semakin kuat. Bagi beberapa orang, hukuman mati adalah bentuk keadilan yang esensial, sementara bagi yang lain, ia mewakili permasalahan etika yang pelik. Dalam kisah ini, kompleksitas moral dan keputusan hukum tumpang tindih menciptakan gambaran yang rumit tentang Pasar ikan Tsukiji di kejauhan jantung Tokyo yang sibuk tersembunyi sebuah dunia yang menggetarkan hati para penjelajah kuliner dan pencinta ikan. Pasar ikan Tsukiji, begitu lahirlah cerita unik yang dikenal di seluruh dunia. Namun, namanya bukanlah satu-satunya yang membuatnya terkenal. Inilah kisah mengagumkan dari pasar yang telah menjadi simbol sejati dari keberagaman dan keragaman rasa di Jepang. Sebelum matahari terbit, sekelompok nelayan dan pedagang ikan sudah berkumpul di pasar ikan Tsukiji, sebuah tempat yang terasa hidup seolah-olah memiliki denyut nadi sendiri. Pasar ini telah eksis selama lebih dari 8 dekade, menjadi jantung ekonomi ikan di Tokyo. Namun, yang membuat Tsukiji begitu istimewa adalah lelang ikan tuna biru yang legendaris. Di dalam bagian pasar yang sibuk, area lelang dipenuhi dengan energi yang tegang. Penjajah berjalan cepat, pedagang ikan mengecek barang dagangan mereka, dan atmosfernya begitu padat akan semangat para pekerja. Aroma laut yang segar dan mencium udara menandakan kedekatan dengan sumber makanan laut yang akan dijual dan disantap oleh masyarakat Jepang dan dunia. Lelang ikan tuna biru Tsukiji merupakan pertunjukan yang kuno namun juga modern, menggabungkan tradisi lama dengan teknologi mutakhir. Ikan tuna biru, salah satu spesies paling berharga dalam industri perikanan, diletakkan di atas meja lelang. Sebuah palu besar diangkat oleh penjual dan dilemparkan dengan tegas saat harga yang diinginkan tercapai. Para pembeli, seringkali pemilik restoran ternama, menyaksikan dengan penuh antusiasme saat harga ikan itu melonjak naik dalam hitungan detik. Namun, pasar ikan Tsukiji bukan hanya tentang lelang ikan yang mengesankan. Setelah lelang selesai, para pengunjung berkesempatan untuk menjelajahi bagian pasar yang menawarkan beragam hasil laut. Dari berbagai jenis ikan segar hingga makanan laut olahan, pasar ini menampilkan kekayaan laut Jepang dalam berbagai rasa, bentuk, dan tekstur. Wisatawan dan warga setempat berjalan di antara deretan penjual yang ramah, mencicipi hidangan laut yang lezat, dan mengalami kekayaan kuliner Jepang secara langsung. Namun, perlu diingat bahwa pasar ikan Tsukiji telah berpindah ke lokasi yang lebih modern dan lebih besar, yaitu pasar ikan Toyosu pada tahun 2018. Meski begitu, warisan dan aura pasar ikan Tsukiji tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Kisah tentang lelang ikan tuna biru yang legendaris, serta suasana pasar yang penuh kehidupan dan keanekaragaman, terus dikenang oleh mereka yang pernah merasakan keunikan dan pesonanya. Pasar ikan Tsukiji tidak hanya sebuah tempat transaksi ikan. Ia adalah kisah yang menghubungkan generasi-generasi.
mempersatukan kecintaan akan makanan laut dan budaya Jepang, dan mewakili semangat yang terus berkobar dalam dunia kuliner yang terus berkembang. Pasar ini adalah bukti hidup bahwa melampaui hiruk-pikuk kota megapolitan, kekayaan tradisi, dan rasa tetap hidup dalam pasar yang tak pernah tidur. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.